Oke, untuk pertemuan selanjutnya ini, Ibu akan bahas tentang konsep kejahatan cyber dalam Undang-Undang ITE ya, dalam Undang-Undang ITE kita. Jadi konsep kejahatan cybernya itu apa saja dalam Undang-Undang ITE. Nah, jadi untuk Indonesia sendiri sebenarnya definisi untuk hukum untuk kejahatan cyber itu nggak baku ya. Nah, dalam Undang-Undang 11 2008, kemudian diamandemen dengan Undang-Undang 19 2016, ya, tidak ada definisi yang baku untuk apa itu kejahatan cyber, ya. Tetapi legislator memasukkan beberapa ketentuan tentang tindak pidana. Definisi kejahatan cyber itu dapat disimpulkan dalam arti tentang kejahatan yang akan Ibu jelaskan nanti ada beberapa pasal. Nah, ada dua jenis dari kejahatan cyber. Yang pertama itu adalah kelompok pertama, ya. Kelompok pertama itu dia ada namanya hacking, ya. Kemudian hacking ini ada pada pasal 30 di dalam Undang-Undang ITE 19 2016. Kemudian ada tentang intersepsi ilegal. Ini di pasal 31-nya. Ada tentang defacing atau mengotori di pasal 32, ada pencurian elektronik pada pasal 32 ayat 2. Kemudian ada interference itu pasal 33, memfasilitasi tindak pidana terlarang pasal 34 juga di dalam Undang-Undang ITE nomor 19 2016, dan ada pencurian identitas di pasal 35. Jadi ini kelompok pertama terkait dengan konsep atau jenis-jenis dari kejahatan cyber di dalam sistem hukum Indonesia ya, khususnya dalam Undang-Undang ITE ya. Jenis pertama tadi itu dia kelompok pertama dia lebih kepada hacker, lebih kepada pencurian elektronik ya, pencurian identitas ya. Nah, kemudian ada lagi dia jenis kelompok kedua ya. Kelompok kedua ini dia lebih kepada konten ilegal menurut Undang-Undang ITE. Ya, konten ilegal ini dia ada di pasal 27 ayat 1, kemudian itu tentang pornografi. Kemudian ada judi ya di pasal 27 ayat 2, ada tentang fitnah pasal 27 juga ayat 3, ada tentang pemerasan di pasal 27 ayat 4, ada tentang tipuan yang membahayakan konsumen pasal 28. Nah ini ujaran kebencian di pasal 28 ayat 2, dan ancaman kekerasan terhadap orang lain itu di pasal 29. Ya. Jadi ini adalah kelompok kedua, yaitu tentang konten-konten ilegal. Ya, judi, fitnah, pemerasan, ujaran kebencian, ancaman, pornografi. Nah, itu dia merupakan kelompok kedua di dalam Undang-Undang ITE yang termasuk jenis daripada kejahatan cyber, ya. Jadi kelompok kedua ini adalah konten ilegal dengan menggunakan internet, komputer, dan teknologi terkait untuk melakukan kejahatan. Di bawah Undang-Undang ITE, 7 jenis kejahatan ini berkaitan dengan publikasi dan distribusi konten ilegal. Tidak seperti kelompok pertama yang menganggap bentuk kejahatan baru, tapi kelompok kedua ini dianggap sebagai kejahatan lama, tetapi perkembangan teknologi telah menciptakan media baru untuk memberi kebebasan berekspresi. Ya. Jadi itulah dua kelompok kejahatan ya. Kelompok pertama tadi dia jenis-jenis hacker ya, pencurian identitas ya, kemudian pemalsuan dokumen, itu di pasal diatur di dalam pasal 30-an ya kalau Ibu nggak salah tadi. Nah, kalau dia kelompok kedua itu dia lebih kepada konten-konten ilegal, yaitu judi, pemerasan, fitnah, ujaran kebencian, ancaman, tipuan yang membahayakan konsumen, itu ada di pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang ITE. Ya, jadi dua konsep itu yang harus kalian ingat. Ya. Bentuk cybercrime di dalam hukum Indonesia kita, ya khususnya di dalam Undang-Undang 19 2016 diklasifikasi menjadi dua kelompok. Nah, memang yang lebih sering naik kasusnya itu yang pasal 2728 tadi, seperti Bu katakan.
semangat undang-undang ITE ini sekarang beralih menjadi pasal-pasal karet ya, khususnya terkait dengan ujaran-ujaran kebencian ya. Nah, kemudian faktanya pelanggaran Undang-Undang ITE ini didominasi oleh publikasi dan distribusi kasus konten ilegal. Menurut Divisi Kejahatan Cyber ya, Kepolisian Nasional, di tahun 2017 kepolisian ini menyelidiki 1.763 laporan. Dari jumlah itu penipuan adalah yang tertinggi, sekitar 767 kasus, diikuti dengan pencemaran nama baik ya, 528 kasus, kemudian pornografi 100 kasus. Nah, kemudian peretasan itu yang terendah hanya 2 kasus, dan selama pemilu 2018-2019 ya, pelanggaran Undang-Undang ITE ini didominasi oleh ujaran kebencian dan penipuan ya, konten tipuan. Ini menunjukkan bahwa pelanggaran konten ilegal masih mendominasi pelanggaran Undang-Undang ITE. Ya, jadi seperti Ibu katakan tadi, memang pada masa politik kita pergantian presiden ya 2018-2019, yang lagi hits-hitsnya itu memang terkait dengan ujaran kebencian dan penipuan ya. Dan itu memang kasus tertinggi ya. Di 2018 ada 500 lebih kasus terkait dengan ujaran kebencian. Nah, selebihnya itu lebih didominasi pada penipuan, ya kan, kemudian konten-konten ilegal lainnya seperti tadi terkait dengan pencemaran nama baik dan 100 kasus pornografi, ya. Jadi pencemaran nama baik yang paling tinggi itu ujaran kebencian, pencemaran nama baik, kemudian 5 kasus penipuan ya, dan juga kasus peretasan ya, dan peretasan. Jadi itulah dua fakta ya, fakta kasus-kasus ITE yang terjadi beberapa tahun ini. Dan sampai saat ini di 2022 juga yang Ibu lihat kasus cybercrime ini lebih banyak memang terkait dengan pencemaran nama baik ya, dan ujaran kebencian itu masih menjadi peringkat tertinggi. Tapi kalau untuk peretasan, hacker ya, kemudian untuk pencurian identitas itu masih kasusnya di bawah rata-rata. Tetapi kalau untuk pencemaran nama baik, ujaran kebencian, pornografi, kemudian apalagi tadi peretasan itu sudah agak tinggi sampai sekarang ya, trennya di 2022 ini mulai dari 2018 sampai sekarang ini masih itu kasus untuk cyber ya. Ya, itu mungkin ya. Oke, Ibu bukalah forum tanya jawab, silakan. Ada yang mau ditanya? Jadi Undang-Undang 16 2016 ya, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 itu dibaca ya. Besok Ibu akan bahas tentang pasal-pasalnya ya. Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Jadi sebelumnya itu dia undang-undangnya nomor 11 tahun 2008. Itulah undang-undang pertama, undang-undang ITE, Informasi Transaksi Elektronik pertama di Indonesia, itu undang-undang nomor 11 tahun 2008. Dilanjutkan sekarang pembaruannya menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2016. Nah, kalian harus punya 2 undang-undang itu dan baca. Ya. Ini harus dibaca gitu. Jadi setiap kita belajar satu mata kuliah hukum itu harus ada basic hukumnya apa, dasar hukumnya apa, dan harus kalian baca. Ya. Apalagi ini tindak pidana khusus ya, cybercrime. Jadi bacalah undang-undangnya, jangan nggak dibaca. Itu Ibu baru suruh baca undang-undang ya kan, belum Ibu suruh baca buku ya. Jadi Ibu harap 2 undang-undang itu kalian baca dan bisa kalian bedakan terjadi perubahan apa di Undang-Undang 2018 dengan 2008 dengan di Undang-Undang 2016. Oke. Punya ya undang-undangnya ya, karena besok dan
besok 2 kali, kemudian Sabtu kita UTS. Minggu depannya masih akan Ibu bahas juga mungkin tentang Undang-Undang ITE. Ya. Jadi download dan baca. Oke, silakan mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang konsep kejahatan dalam Undang-Undang ITE tadi. Ibu buka tanya jawab. Silakan. Ada yang ingin bertanya tentang konsep kejahatan cybercrime pada hukum Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang ITE? Ya udah, silakan. Jadi kalau ada dosennya mau, silakan ada yang mau bertanya, tanya. Kalau nggak kalian rugi, udah bayar mahal-mahal mau kuliah, ya kan. Dosennya ilmunya nggak mau digali, ya rugilah, ya kan. Kalau ibu ya senang aja nggak ada yang bertanya, nggak capek. Oke, silakan. Pas? Udah, atau kan udah capek nih kerja ya, udah jam segini ya. Memang enak belajar tuh pagi ya, masih fresh ya kan. Kalau ini kan udah pada lelah semua ya kan. Masih Suwardi ya udah berkereta dia tengok itu. udah pusing dia, udah lah Bu, udah jam 6 ini udah pening saya Bu katanya. Memang enak tuh kelas pagi ya, cuma karena ya kalian kan kelas karyawan, jadi harusnya jam 7 malam lagi ya kan, jam-jam istirahat itu ya, jam makan malam, jam istirahat. Mau udahlah kita ganti agak sore. Ibu pun capek kalau mau jam 7 ngajar udah ngantuk ya. Karena apa? Pagi-pagi harus bangun ya, subuh tuh udah bangun nggak tidur lagi, gitu, udah ngerjain segala macam. Oke, karena tidak ada yang ditanyakan, Ibu padakan ya perkuliahan kita hari ini. Kita jumpa besok jam 5 sore juga ya besok ya. Jadi besok kita jam 5 sore dengan 2 kali Zoom juga dan akan membahas tentang Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 beserta dengan undang-undang yang lama mungkin kita bahas juga sedikit ya nomor undang-undang nomor berapa ya? 5 apa berapa? Pokoknya dia tahun 2008, nomor 11 ya, undang-undang nomor 11 tahun 2008. Ibu padakan ya perkuliahan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.